Ini adalah simulasi sederhana tentang induksi elektromagnetik. Salah satu materi fisika yang diterapkan pada generator dan trafo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Induksi elektromagnetik diteliti secara mendalam oleh Michael Faraday. Prinsip yang ditemukan oleh Faraday adalah adanya GGL induksi yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet. GGL yang dihasilkan akan menghasilkan arus induksi, sehingga lampu menyala. Dalam penelitiannya, Faraday menemukan bahwa besarnya GGL induksi akan dipengaruhi oleh waktu. Artinya semakin cepat gerak magnet akan semakin besar pula GGL-nya dan sebaliknya. Dari sini Faraday memunculkan besaran baru yaitu laju perubahan flux magnet. Untuk memahami perubahan flux, kita pahami dulu apa itu flux. Flux adalah banyaknya medan magnet yang menembus suatu bidang luasan tertentu. Perhatikan simulasinya. Ketika ada medan magnet yang berada dalam kumparan, maka dikatakan ada flux di situ. Semakin besar medan magnet yang menembus, maka akan semakin besar pula nilai flux. Kemudian, cara medan magnet menembus bidang luasan juga akan mempengaruhi nilai flux. Artinya ketika magnet masuk secara tegak lurus akan menghasilkan nilai flux yang berbeda dengan ketika magnet masuk dengan sudut tertentu. Secara matematis, nilai flux dinyatakan dengan persamaan V sama dengan B dikali A kali cos theta. B adalah medan magnet, A adalah luas bidang. Yang dalam hal ini adalah luas bidang kumparan, dan theta adalah sudut antara vektor medan magnet dengan normal bidang. Setelah memahami flux, sekarang kita tambahkan dengan kata perubahan. Perubahan itu artinya ada yang berbeda dari kondisi awal menjadi kondisi akhir. Ketika magnet bergerak maju masuk ke kumparan, maka nilai B akan berubah-ubah. Ini yang terlihat di alat ukur B. Silakan cermati video simulasinya. Hal yang sama juga akan terjadi jika magnet bergerak mundur. Perubahan nilai B inilah yang akan menghasilkan perubahan flux. Jika maju mundurnya magnet dipercepat atau diperlambat, maka ini yang akan ditafsirkan sebagai laju perubahan flux. Dari kata perubahan ini dapat disimpulkan jika magnet diam, maka tidak ada perubahan flux, artinya tidak ada GGL yang muncul, artinya lampu tidak menyala. Menarik bukan? Dari konsep sederhana menghasilkan sesuatu yang besar, yaitu energi listrik. Faraday kemudian menelaah lebih jauh, bahwa jumlah lilitan juga akan mempengaruhi besarnya GGL. Faraday menyimpulkan dengan hukumnya yang sampai dengan hari ini kita kenal dengan hukum Faraday yang dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan negatif N dikali delta V per delta T. Tanda negatif terkait dengan hukum Lenz. Saya akan membahas hukum Lenz di video berikutnya. Di bagian akhir video ini, saya akan berikan penekanan konsep bahwa flux dipengaruhi oleh medan magnet, luas bidang tembus dan sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Untuk mengubah flux, kita bisa mengubah-ubah nilai dari salah satu di antara tiga besaran tadi yaitu medan magnet atau luas bidang yang ditembus atau sudut antara medan magnet dan normal bidang. Kita sekarang sudah di akhir video. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.